Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Pada kesempatan di siang hari ini saya ingin menyampaikan dua hadis tentang bagaimana pentingnya kita menengok saudara kita yang sakit, karena pengalaman menunjukkan bagaimana orang yang sakit itu apabila ditengok dia merasa sangat gembira, dan terutama ini adalah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, di mana saja saudara-saudara berada, pernah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menengok orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya yang muslim, maka sang penyeru akan berseru kepadanya, beruntunglah engkau, beruntunglah langkah-langkahmu, dan engkau telah menyiapkan rumah di surga. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang menengok orang yang sakit itu adalah orang yang beruntung, adalah orang yang langkah-langkahnya beruntung, dan juga bukan hanya langkah-langkahnya beruntung di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan satu tempat sebagai balasan yang terbaik bagi dia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mengunjungi seorang yang sakit, maka ia terus-menerus berada di khurfatul jannah. Beliau waktu itu sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah khurfah itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu buah-buahan surga. Oleh karena itu, saudara-saudara, maka kita harus senantiasa berusaha untuk menunaikan hak-hak saudara muslim kita, yaitu apabila salah seorang di antara saudara kita sakit, maka kita harus mengunjungi, menengok daripada saudara kita. Disebutkan dalam keterangan yang lain bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu pergi mengunjungi saudara muslimnya yang sakit tadi, semata-mata mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 kharif. Maka ditanyakan, apakah kharif itu? Maksudnya adalah 70 tahun perjalanan. Dijauhkan seseorang dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Maka kita harus senang, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa tingginya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang yang dia menengok saudaranya yang sedang dirundung oleh sakit, yang sedang ditimpa oleh musibah. Siapa saja yang menengok orang sakit, maka sesungguhnya dia berenang-renang dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia duduk di samping orang yang sakit, maka ia tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini adalah bagi orang sehat yang menengok orang sakit. Lalu apa yang diperoleh oleh orang yang sakit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dosa-dosanya akan dihapuskan.
Jadi ini penting hadirin saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus merasa gembira. Ini adalah satu kesempatan yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seandainya kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki menuju teman kita yang sedang sakit, maka menyambut satu rahmat, berpuluh-puluh rahmat, malah berenang-renang dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Duduk di samping orang yang sakit ini diibaratkan seperti tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dinyatakan dalam hadis. Oleh karena itu, maka kita harus senang atas perkara ini. Maka kita sempurnakan hak-hak daripada tetangga kita, saudara-saudara kita. Maka kita tengok apabila saudara kita sedang dilanda musibah atau dilanda sakit. Saya ulang lagi saudara-saudara. Ini hadis ini menarik sekali. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan barang siapa yang mengunjungi orang sakit, maka ia berenang di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia duduk di samping si sakit tadi, maka ia tenggelam di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu karunia yang besar. Kita dijadikan orang yang mampu berenang di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Duduk, maka kita tenggelam di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah seorang muslim yang mengunjungi seorang muslim yang lainnya yang sedang sakit satu pagi, melainkan 70.000 malaikat bersolawat memohonkan rahmat, maksudnya 70.000 malaikat akan memohonkan rahmat atasnya hingga waktu petang. Dan jika mengunjunginya petang hari, maka 70.000 malaikat akan memohonkan rahmat atasnya hingga waktu pagi, ya. Dan dia memperoleh sebuah kebun di dalam surga. Jadi ini luar biasa. Kenapa di dalam hadis tadi kita dengar, kita sering juga mendengarkan daripada ceramah bahwa tenggelam di dalam rahmat Allah. Karena satu malaikat saja memohonkan rahmat luar biasa. Ini 70.000 malaikat. Jadi kalau pagi kita menengok daripada saudara kita yang sakit, 70.000 malaikat akan bersolawat, akan memohonkan rahmat ke atas orang yang menengok tadi sampai petang. Nah, kalau petang kita menengok daripada orang muslim kita, mengunjungi saudara muslim kita yang sedang sakit, maka 70.000 malaikat akan memohonkan rahmat hingga waktu pagi, dan dia memperoleh sebuah kebun di dalam surga. Hari ini yang sakit demikian banyak, ya. Kalau sakit secara fisik mungkin bisa dihitung. Nah, tapi itu pun kadang-kadang kita melalaikannya untuk pergi berziarah kepada saudara kita yang sakit. Nah, sekarang yang sakit itu sakit iman. Masya Allah, sakit iman di kampung kita, sakit iman pada tetangga kita, sakit iman pada saudara-saudara kita. Maka luar biasa ini. Seandainya kita bersilaturahmi kepada mereka, mengunjungi mereka dengan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan rahmat, tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau masuk berkunjung ke rumah orang yang sakit, maka suruhlah ia berdoa untukmu, karena doanya ini seperti doa para malaikat. Nah, doa yang dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lingkungan malaikat, bi'ah malaikat, suasana malaikat. Jadi kita harus sering-sering datang kepada mereka. Yang perginya disertai dengan malaikat, 70.000 malaikat, maka yang sakitnya pun Allah Subhanahu wa taala beri karunia dengan doa yang makbul. Makanya kita minta doa kepada dia, karena doanya makbul. Suruhlah dia berdoa, kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jalankan perkara ini dengan sebaik-baiknya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amal-amal kepada kita, sehingga apabila kita melaksanakan amal-amal tadi, maka Allah SWT akan memberikan kepada kita kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, 5 perkara yang barang siapa melakukannya dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai ahli surga. Pertama adalah orang yang menengok orang yang sakit. Kemudian yang kedua adalah mengantar jenazah. Yang ketiga adalah berpuasa ya 1 hari. Kemudian yang keempat, pergi ke masjid pada hari Jumat untuk mengerjakan sholat Jumat. Dan yang kelima adalah memerdekakan seorang hamba sahaya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peluang kepada kita dengan cara kita berbuat baik kepada saudara kita, menunaikan hak-hak daripada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan jaminan penjagaan kepada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berada dalam jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga barang siapa yang menengok orang yang sakit, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinyatakan juga barang siapa yang pergi ke masjid. Nah itu, barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi ataupun di waktu petang hari, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang selama ini usaha untuk memakmurkan masjid, dia senantiasa berada dalam genangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia juga dalam penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di rumah pun demikian, dia akan berada di dalam jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa taala apabila dia diam di rumah, bersabar dan tidak menggibah, tidak membicarakan keburukan orang lain, maka dia berada di dalam jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita di dalam hadis yang sering kita dengar, bagaimana tentang seorang yang dia beramal mendahului daripada orang lain, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat pada waktu itu, siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, siapa di antara kalian yang ikut mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapa di antara kalian yang menengok orang sakit hari ini? Maka Abu Bakar lalu berkata, saya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah berkumpul 4 amal pada diri seseorang kecuali pastilah ia akan memasuki surga. Maka kita usahakan apabila saudara kita dilanda sakit ataupun ada yang meninggal, maka kita yang pertama kali kita meniru bagaimana uswah yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita sungguh-sungguh di dalam agama, di dalam amal ini. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita dalam setiap amal. Sebab hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan amal. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah, doa kepada Allah sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan sholat tahajud, bisa bersilaturahmi, bisa menyampaikan agama, amar ma'ruf nahi munkar, bisa memakmurkan masjid, bisa sholat berjamaah.
wanita-wanita bisa menutup aurat dengan sempurna, maka kita harus senantiasa saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama langkah-langkah kita dan senantiasa menolong kepada kita dalam setiap amal-amal kita. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.